Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai performance measure. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5, yaitu Sangayu Made Desidianawati dengan NIM akhir 1173 dan saya sendiri, Putu Sri Rahayu dengan NIM akhir 1182. Materi yang akan dipaparkan yaitu oleh saya sendiri mengenai performance measure. Performance measure atau pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam performance measure, terdapat konsep dasar, yaitu yang pertama ada tujuan. Ukuran kinerja digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada 7 tujuan yang akan dicapai, yaitu menetapkan ukuran dasar dan mengungkapkan tren. Kemudian tentukan proses mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu tunjukkan keuntungan dan kerugian proses. Yang keempat, bandingkan tujuan dan dengan kinerja yang sebenarnya. Yang kelima, memberikan informasi untuk evaluasi individu dan tim. Dan yang terakhir, memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian, yang kedua yaitu pengukuran kas. Jadi di sini, apa yang harus diukur sering ditanyakan oleh manajer dan tim. Jadi, yang dapat diukur yaitu sumber daya manusia, pelanggan, produksi, penelitian dan pengembangan pemasok, pemasaran atau penjualan, dan administrasi. Kemudian yang ketiga, ada kriteria. Dalam semua organisasi memiliki beberapa pengukuran yang dapat disesuaikan untuk TQM. Namun, beberapa pengukuran mungkin perlu ditambahkan. Jadi, untuk mengevaluasi tindakan yang ada atau menambah yang baru, ada 10 kriteria yang dapat digunakan, yaitu sederhana, sedikit jumlahnya, dikembangkan oleh pengguna, relevansi, dengan pelanggan, perbaikan, biaya, terlihat, tepat waktu, sejajar, dan ada hasilnya. Kemudian ada materi mengenai strategi. Dewan Mutu memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk ukuran kinerja. Ini memastikan bahwa semua tindakan diintegrasikan ke dalam sistem pengukuran total. Untuk mengembangkan sistem, Dewan Mutu akan memperoleh informasi yang sesuai dari semua pemangku kepentingan. Jadi contoh sistem yang menekankan peningkatan persen mungkin berisi fungsi yang metrik, seperti kualitas, biaya, fleksibilitas, keandalan, dan inovasi. Jadi metrik-metrik ini diacak setiap bulan untuk menunjukkan tren, mengidentifikasi area masalah, dan mengalokasikan sumber daya. Jadi setiap bulan Dewan Mutu harus bertemu untuk memantau kegiatan saat ini dan merencanakan kegiatan yang akan datang. Jadi untuk membantu mereka disiapkan paket laporan yang terdiri dari yang pertama, ukuran kinerja, yang kedua laporan naratif tentang kompetisi, peluang dan peristiwa terkait, dan yang ketiga yaitu audit sistem. Kemudian ada materi mengenai presentasi ukuran kinerja. Ada 6 teknik dasar untuk menyajikan ukuran kinerja. Yang paling sederhana dan paling umum adalah grafik deret waktu. Waktu yang diukur dengan hari, minggu, bulan, dan seterusnya ditunjukkan pada sumbu horizontal, dan ukuran kinerja ditunjukkan pada sumbu vertikal. Jadi jenis grafik ini membandingkan proses dan menunjukkan tren yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam pengukuran ini. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk penyajian peta kendali.
Yang ketiga, ada teknik penyajian ketiga yaitu indeks kapabilitas, di mana rasio toleransi terhadap kapabilitas ada dua ukuran, yaitu yang pertama menunjukkan kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi dan lain menunjukkan pemusatan proses pada target. Kemudian fungsi kerugian Taguchi. Teknik ini menggabungkan target, biaya, dan spesifikasi menjadi satu pengukuran. Metode kelima yaitu biaya kualitas yang buruk. Dan metode terakhir meliputi pengukuran kinerja berdasarkan kriteria penghargaan kualitas nasional atau internasional, seperti Malcolm Bright National Quality Award di Amerika Serikat, kemudian Deming Prize di Jepang, Rajiv Gandhi National Quality Award di India. Jadi pendekatan lain yang diadopsi oleh banyak organisasi atau perusahaan modern adalah Balance Scorecard atau BSC, yang ditujukan untuk penilaian kinerja keuangan organisasi dalam mencapai keseimbangan dengan aspek bisnis lainnya. Kemudian ada biaya kualitas. Biaya kualitas adalah suatu pendekatan untuk mengukur dan melacak dampak keuangan dari berbagai aktivitas kualitas. Pelaporan biaya kualitas dapat membantu dalam memprioritaskan kegiatan peningkatan yang tepat untuk meminimalkan biaya keseluruhan. Jadi dengan meningkatnya upaya pengendalian kualitas, semakin banyak sumber daya yang dialokasikan untuk fungsi kualitas dan menjadi perlu untuk menghitungnya secara terpisah. Kemudian di dalam biaya kualitas ada kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya kegagalan internal. Ini adalah biaya yang terkait dengan cacat atau situasi yang tidak sesuai yang ditemukan sebelum pengiriman produk ke pelanggan. Kemudian yang kedua ada biaya eksternal, di mana seringkali cacat ditemukan hanya setelah produk mencapai dealer atau pelanggan. Jadi biaya ini termasuk dalam biaya kegagalan eksternal. Kemudian yang ketiga ada biaya penilaian. Biaya ini biasanya dikeluarkan saat melakukan inspeksi, pengujian, dan beberapa evaluasi terencana lainnya dengan tujuan tertentu untuk menentukan apakah produk atau layanan sesuai terhadap persyaratan yang dinyatakan. Kemudian yang terakhir, ada biaya pencegahan. Ini adalah biaya dari semua aktivitas yang dilakukan untuk mencegah cacat desain, pengembangan, pembelian, tenaga kerja, dan aspek lain dari penciptaan produk atau jasa. Kemudian dalam biaya kualitas, terdapat pengumpulan dan pelaporan data. Pengumpulan data yang sebenarnya dapat dilakukan baik berdasarkan perkiraan atau secara rinci dan lebih akurat. Jadi seringkali studi estimasi selesai dalam beberapa hari dan mengungkapkan apakah ada peluang pengurangan biaya besar atau tidak. Dalam studi awal, data dapat diperoleh dari akun yang telah ditetapkan dan analisis bahan pengeluaran yang berbeda. Kemudian yang kedua ada menghubungkan biaya kualitas dengan ukuran bisnis. Sementara berbagai hasil biaya kualitas dengan manajemen kualitas harus mengungkapkannya dengan ukuran bisnis secara keseluruhan. Ini akan berdampak besar pada manajemen jika biaya kualitas tersebut berhubungan dengan angka-angka lain, seperti total penjualan, total laba, dan lain sebagainya yang akrab dengan manajer. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai analisis. Analisis bagaimana biaya kualitas didistribusikan di antara berbagai kategori menunjukkan area fokus. Jadi alat yang paling umum adalah tren dan analisis Pareto. Analisis tren selama periode waktu yang lama membantu dalam memantau kemajuan tindakan perbaikan. Sering terlihat bahwa pada tahap awal, bagian biaya kegagalan dalam total biaya kualitas lebih dominan. Jadi tren ini perlahan bergeser saat tindakan perbaikan dimulai.
Total biaya kualitas diperkirakan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi analisis Pareto membantu dalam mengidentifikasi beberapa kontributor penting untuk memulai tindakan perbaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi mengenai strategi tindakan perbaikan dan rencana. Jadi, biaya kualitas ini merupakan suatu alat manajemen yang kuat untuk tujuan memusatkan perhatian pada manajemen kualitas, sehingga dasar dari tindakan rencana adalah bahwa kegagalan memiliki akar penyebab dan penyebab ini dapat dicegah sehingga manajemen yakin tentang fokus pada pengurangan kualitas biaya. Langkah yang paling jelas adalah mengontrol jumlah cacat. Perusahaan selalu meningkatkan inspeksi sehingga pendekatan ini gagal karena tidak menghilangkan akar penyebab. Dengan kata lain, lebih banyak inspeksi menghasilkan lebih banyak deteksi, tetapi tidak dalam pencegahan. Untuk melampirkan akar penyebab dan untuk mencapai pengurangan biaya yang signifikan dan bertahan lama, manajemen harus mengambil pendekatan terstruktur. Ini harus mengarah pada pelaksanaan beberapa proyek perbaikan. Selanjutnya, next slide. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ada yang namanya keterbatasan biaya. Biaya kualitas berguna untuk menetapkan prioritas bagi manajemen tingkat atas, namun biasanya tidak menyarankan tindakan yang spesifik. Ini memberikan arahan yang luas, tetapi memerlukan analisis data yang lebih rinci, seperti analisis item bijaksana tentang penolakan, garansi, keluhan pelanggan, dan juga yang lainnya. Next slide. Materi yang selanjutnya yaitu Malcolm Baldrige National Quality Award atau yang disingkat dengan MBNQA. Ini merupakan suatu penghargaan tahunan untuk mengakui organisasi di Amerika Serikat atas keunggulan kinerja. Terdapat beberapa hal di dalam MBNQA. Yang pertama yaitu kriteria keunggulan kinerja, di mana kriteria keunggulan kinerja ini merupakan dasar untuk membuat penghargaan dan untuk memberikan umpan balik kepada pelamar. Yang kedua yaitu ada yang namanya karakteristik kunci kriteria. Kriteria diarahkan pada hasil, sehingga mereka fokus utama pada kinerja bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria keunggulan kinerja. Kategori kepemimpinan mengkaji bagaimana tindakan pribadi para pemimpin senior sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem penilaian. Pendekatan mengacu pada bagaimana pemohon mengenai persyaratan item. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi pendekatan meliputi yang pertama kesesuaian metode dan dengan persyaratan, dan yang kedua yaitu penggunaan metode yang efektif. Next slide. Materi selanjutnya yaitu penghargaan kualitas nasional. Penghargaan ini dimaksudkan untuk membangkitkan minat dan keterlibatan industri India dalam program kualitas, sehingga dapat mendorong produk dan layanan ke tingkat kualitas yang lebih tinggi dan memenuhi atau melengkapi industri untuk memenuhi tantangan pasar domestik dan internasional.
Kemudian penghargaan ini membantu industri India untuk meningkatkan kualitas dengan cara yang pertama, mendorong industri India untuk melakukan perbaikan yang signifikan dalam kualitas untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu mengakui pencapaian organisasi tersebut yang telah meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dengan memberi contoh bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya menetapkan pedoman dan kriteria yang dapat digunakan oleh industri dalam mengevaluasi upaya peningkatan kualitas mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu memberikan panduan khusus untuk organisasi lain yang ingin belajar bagaimana mencapai keunggulan dalam kualitas dan menyediakan informasi rinci tentang pendekatan manajemen. Next slide. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya itu balance scorecard, di mana balance scorecard merupakan suatu media untuk mengubah visi dan tujuan menjadi strategi dan tujuan yang terukur untuk memberikan arahan kepada organisasi. BSC menyarankan untuk meninjau organisasi dari 4 perspektif untuk mengembangkan metrik, mengumpulkan data, dan menganalisis relatif terhadap masing-masing perspektif ini. Yang pertama yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Yang keempat, perspektif keuangan. Aspek yang paling sering kali untuk menghubungkan pengukuran dan strategi organisasi. Next slide. Materi yang terakhir yaitu organisasi teladan TQM. Kebijakan mutu perusahaan atau Dedicated to Total Quality and Continuous Improvement membimbing seluruh bisnis sehingga dewan kualitasnya berada di puncak sistem kepemimpinan seperti piramida Spicer Driver Set, di mana ia diposisikan untuk berkomitmen pada kebijakan kualitas pada praktik organisasi. Menyeimbangkan masa kini dan masa depan adalah perhatian utama manajemen, sebagaimana tercermin dalam filosofi perusahaan bahwa untuk memiliki masa depan, kita harus melakukannya hari ini, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita harus merencanakannya hari ini. Semua pemimpin senior Spicer Dripset terlibat dalam proses perencanaan strategis 2 fase yang menetapkan tujuan bisnis strategis 5 tahun perusahaan bersama dengan tujuan bisnis dan kinerja tahunannya. Next slide. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.